mulai lagi ya teman-teman. Sambil kita nunggu yang lain, bisa diingatkan yang lain untuk join kembali. Ya tadi saya sempat menyinggung, kenapa kok di sini ada belanja pegawai itu 2. Jadi contohnya jenis belanja pegawai itu apa sih? Kan berarti dia membayar pegawai gitu ya, membayar pegawai. Nah, kenapa kok di APBD ini belanja pegawai itu ada 2 di kelompok belanja langsung sama belanja tidak langsung gitu. Jadi kalau kalian pernah dengar itu ada istilah gaji pokok sama tunjangan gitu. Ada yang dengar? Harusnya sih dengar ya. Benar. Ada gaji pokok, ada gaji tunjangan gitu. Nah, gaji pokok itu yang gaji pasti didapat oleh seorang pegawai. Karena dia digaji berdasarkan apa yang dia kerjakan gitu. Nah, kalau gaji pokok itu dia masuknya ke belanja langsung karena dia digolongkan dia pasti diterima oleh seorang pegawai tersebut. Misal di sini contohnya gaji pokok, kemudian honorarium ya. Honorarium itu gaji untuk pegawai pemerintah yang bukan PNS gitu teman-teman. Oke. Kalau yang di sini yang belanja pegawai tidak langsung ini lebih ke tunjangan yang mereka dapatkan. Misal dalam 1 bulan nih si pegawai, misalnya saya contohkan biar praktis aja, misal nih siapa ya, Leni ini seorang PNS di kota Surabaya, bawahannya sekarang Pak Wisnu ya, Pak Wisnu Saktibuwana. Bawahannya Pak Wisnu Saktibuwana. Nah, di sini dalam 1 bulan si Leni ini nggak cuma mengerjakan tugas pokoknya aja, ternyata si Leni melakukan misal perjalanan dinas gitu. Ditugaskan oleh Pak Wisnu buat perjalanan dinas ke Melbourne gitu. Ke Melbourne. Nah, kan kalau perjalanan dinas itu selain dibayari tiket pesawat, kemudian administrasi, terus tempat tinggal di sana nantinya. Si Leni ini kan juga dapat tunjangan makan, tunjangan perjalanan dinas itu masuknya ke belanja pegawai yang secara tidak langsung gitu. Misal tunjangan dinas ya, tunjangan dinas gitu. Jadi dalam 1 bulan itu bisa jadi seorang pegawai negeri itu gajinya fluktuatif. Yang gaji tetapnya, gaji pokoknya tetap, tapi gaji tambahannya di mana di sini masuk ke belanja pegawai tidak langsung, tunjangan-tunjangannya ini bisa fluktuatif, bisa naik turun. Kalau sekarang di kondisi pandemi COVID-19, si pegawai-pegawai negeri itu juga dapat tunjangan kesehatan, teman-teman. Misal dikasih susu, dikasih vitamin-vitamin dan lain-lain itu dimasukkan ke gaji mereka. Jadi mereka gajinya nambah buat dibeliin sarana-sarana kesehatan itu. Lain-lain di sini saya contohkan lagi. Oh ya, di sini ada belanja modal. Belanja modal itu apa sih? Jadi kalau kalian masih ingat, di pelajaran kelas 1 barang modal itu apa aja contohnya?
Ada yang bisa menjawab? Coba, Alfi. Belanja modal itu apa, Vi? Contohnya, Vi. Belum ke belanja dulu deh, barang modal deh, barang modal. Kayak peralatan gitu. Perawatan. Perawatan apa? Peralatan. Perawatan apa? Peralatan. Scarlett, peralatan. Kirain perawatan. Iya. Peralatan, ya bisa jadi. Peralatan ya, peralatan kayak contohnya apa peralatan itu? Benerin pagar, renovasi gitu ya, renovasi. Kemudian apa lagi, Juna? Yang sekarang harganya sangat mahal. Kalau orang-orang milenial yang gajinya biasa aja sulit untuk beli, maka mereka harus kredit. Apa, Jun? Kendaraan. Apa Ustaz? Tanah, teman-teman. Tanah Ustaz, tanah. Ya kan tanah sekarang kan harganya makin tahun makin mahal dan semua orang nggak bisa harus ekstra effort untuk membeli tanah, membeli sebidang tanah. Makanya kita harus mempersiapkan baik-baik kayak saya, kemudian kalian ya. Harus belajar teman-teman biar nanti gajinya makin gede gitu, biar bisa beli tanah untuk keluarga. Nah, contoh belanja modal itu misal pemerintah karena ingin membangun fasilitas umum, makanya dia beli tanah gitu. Nah, beli tanah ini juga termasuk belanja modal. Kemudian tadi beli peralatan ya, beli peralatan misal di Kabupaten mana? Kabupaten Lamongan habis terkena banjir. Nah, karena banjir suatu kecamatan ini terendam dan kantor kecamatannya itu akhirnya misal saya contohkan gerbangnya itu tayengan itu bahasa apa ya? Tayengan itu apa tayengan? Karat. Ya berkarat. Gerbangnya berkarat dan nggak bisa dibenerin gitu. Akhirnya harus diadakan untuk renovasi. Renovasinya harus diberikan peralatan yaitu gerbang gitu. Nah, ini termasuk juga belanja modal ya, karena dia akan digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah itu sendiri. Soalnya kalau kantornya bermasalah kan juga nggak bagus buat pelayanan ke masyarakat gitu. Termasuk kemarin yang di gempa Sulawesi Barat ya, Sulbar, di mana ada kantor gubernur yang dia roboh, terdampak gitu, dan itu nanti harusnya diadakan di tahun anggaran ini atau tahun anggaran berikutnya untuk perbaikan, karena itu mempengaruhi kinerja pemerintah daerah. Harus diadakan melalui belanja modal tadi. Oke, yang lain-lain bisa kalian cari sendiri. Kalian cari pengertian bakunya di buku atau di internet. Saya pastikan ya entah berapa poin yang pasti saya keluarkan entah di ulangan tengah semester ataupun ulangan akhir semester. Saya lanjut ke slide selanjutnya. Saya lanjut ke slide selanjutnya, yaitu mekanisme penyusunan APBD.
Jadi sebagian besar mekanisme atau prosedur penyusunan APBD itu sama kayak penyusunan APBN kemarin, teman-teman. Jadi dimulai dari perencanaan oleh pemerintah daerah dan juga dinas terkait gitu. Jadi saya besarkan dulu. Nah, habis gitu setelah dia diketahui kebutuhan masing-masing baru di list. Kita butuhnya berapa sih masing-masing dari dinas itu. Misal saya contohkan dinas kesehatan. Dinas kesehatan Kabupaten Gresik lah. Saya orang Gresik. Karena kita butuh perluasan rumah sakit. Soalnya di Gresik rumah sakit yang gede hanya Ibnu Sina aja ya. Rumah sakit sehingga dinas kesehatan mengajukan dana renovasi dan dana lain-lain untuk perluasan rumah sakit itu. Nah, ini diajukan dalam rancangan anggaran, kemudian diserahkan ke bupati. Dari situ bupati dan bagian keuangan akhirnya menyusun kompilasi gitu, gabungan dari masing-masing dinas pendidikan, kemudian dinas kesehatan dan lain-lain, digabung jadi satu dalam namanya rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah RAPBD. Kemudian dari situ diajukan ke DPR, yaitu DPRD ya. DPRD kalau kabupaten berarti DPRD kabupaten, kalau provinsi berarti diajukan ke DPRD provinsi. Baru dilakukan pembahasan dan penyetujuan oleh DPRD. Nah, tetapi di sini ada hal yang sedikit berbeda. Jadi ketika sudah disetujui oleh DPRD, itu nggak langsung disahkan. Kalau kemarin kan APBN langsung disahkan ya, kalau udah disetujui. Kalau udah disetujui, ini dilimpahkan, berkasnya diserahkan dulu ke pemerintah provinsi atau Kementerian Dalam Negeri. Jadi kalau saya kasih notes. Jadi kalau kabupaten, jadi habis dia disahkan atau disetujui oleh DPR, ini diserahkannya ke provinsi, ditinjau oleh gubernur dan timnya. Nah, kalau provinsi, kalau udah disetujui oleh DPRD provinsi, ini diserahkan atau ditinjau ulang, dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Tujuannya apa sih? Biar enggak terjadi permasalahan ke depan. Soalnya kan anggaran dari daerah ke pusat itu harus sinkron. Harus sinkron itu bahasa mudanya harus sama-sama bersinergi gitu. Harus sama-sama mendukung satu sama lain. Nah, dari sini misal setelah disetujui, kemudian dilimpahkan ke Kemendagri. Dari Kemendagri nggak ada tanggapan, berarti kan disetujui. Kalau ada tanggapan berarti masih harus direvisi. Kalau disetujui berarti akan diundang-undangkan, akan dijadikan peraturan daerah yang mengatur tentang APBD daerah tersebut. Nah, dari sini ada yang ditanyakan teman-teman? Enggak, Ustadz. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, misal saya mau tanya. Jadi misal APBD
di Kabupaten Gresik tahun 2021 itu yang direncanakan sebesar 5.000 triliun gitu. 5.000 triliun. Nah, tetapi DPRD nggak menyetujui APBD tahun 2021 itu 5.000 triliun. Apa yang akan terjadi? Coba dijawab. Fawais. Kalau kalian ikut pertemuan kemarin harusnya bisa menjawab sih. Coba Fawais bisa menjawab apa tidak? Kalau APBD-nya tidak disetujui oleh DPR, apa yang terjadi terkait APBD-nya tadi? Ada yang bisa menjawab? Revisi dan Direvisi? Oh, kurang tepat. Ada yang bisa menjawab? Jadi pas disidangin itu nggak disetujui oleh DPR. Kemarin di APBN sudah saya jawab ya. Ini jawabannya sama kayak kemarin. Ada yang bisa menjawab? Pemerintah daerah melaksanakan APBD tahun sebelumnya. Ya, benar Alfi. Jadi kalau APBD yang direncanakan tadi itu nggak disetujui oleh DPR, maka APBD yang dijalankan itu APBD tahun sebelumnya. Jadi tadi kan APBD 2021 direncanakan 5.000 triliun. Tetapi sama DPR nggak disetujui APBD 2021 senilai 5.000 triliun. Nah, makanya akhirnya APBD yang dijalankan oleh pemerintah daerah tersebut adalah APBD tahun sebelumnya, yaitu APBD tahun 2020. Gitu ya, anak-anak, bisa dipahami? Bisa Ustaz. Bisa Ustaz. Saya lanjut satu slide terakhir. Nah, ini contoh APBD ya. Ini yang saya ambil dari APBD Kota Udang. Kota Udang kota mana, cuy? Sidoarjo. Iya, Sidoarjo benar. Nah, ini APBD-nya Sidoarjo tahun 2020. Totalnya 1.800 triliun ya. 1.800 triliun pendapatan daerahnya. Total pendapatannya 4.545 triliun. Total belanjanya berapa nih? Total belanjanya 5.374 triliun. Makanya dia mengalami defisit sebesar 829 miliar. 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 Banyak tadi. Ya itulah kalau kita ngurusin duit masyarakat, duit negara. Ini kalau dilihat PAD-nya pendapatan asli daerah di Kabupaten Sidoarjo ini sangat relatif besar ya teman-teman. Jadi salah satu sektor yang mendukung dari PAD-nya Sidoarjo itu apa? Di sini ada banyak orang Sidoarjo nggak sih? Si Juna, terus siapa lagi? Juna doang ya?
Apa Jun? Yang mendukung kok pendapatan asli daerahnya Sidoarjo itu gede? Industri tahu dan Industri tahu. Ya bisa jadi ya. Nggak, lebih ke umum sih, karena kan Sidoarjo ini kota industri, jadinya pajak yang diterima Sidoarjo dari industri itu sangat gede gitu. Sidoarjo ya, kota industri. Kemudian dia juga nerima dana perimbangannya lumayan gede, karena penerimaan dana perimbangan ini tergantung PAD-nya. Jadi makin besar pendapatan asli daerah, makin besar dana perimbangan ke daerah gitu. Sini ya, berarti kondisi APBD-nya Sidoarjo pada tahun 2020 itu defisit 829 triliun, 829 miliar gitu. Lumayan gede juga. Gimana yang ditanyakan? Nggak ada? Nggak ada yang ditanyakan? Oh ya, ada. Gimana? Dana perimbangan itu kemarin yang dari pusat kan? Ya, dana perimbangan itu yang dari pusat tadi kan juga udah dibahas ya. Dana perimbangan itu dari pusat. Tadi jenisnya apa aja? Masih ingat? Ada DAK, DAU, sama DBH ya. Oh iya. Jadi di sini yang kalau pendapatan asli daerahnya ini gede, maka bisa dipastikan dana perimbangannya gede. Salah satu poin yang sangat signifikan, sangat mempengaruhi itu yaitu dana bagi hasil. Jadi kalau pendapatan asli daerahnya gede, maka pemerintah daerah kan setor ke pusat gede ya. Setor ke pusat gede, maka bagian dari persenan dari pusat ke daerah juga akan gede. Makanya salah satu PR dari pemerintah daerah dimanapun itu, entah kota atau kabupaten atau provinsi, yaitu dia meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Misal contohnya kalau daerah Banyuwangi ya, Banyuwangi sekarang kan kita kenal dengan Sunrise of Java gitu. Sunrise of Java, dan dia di sana sekarang lagi mengembangkan pariwisatanya. Makanya pariwisata Banyuwangi ini digenjot biar mereka Kabupaten Banyuwangi pendapatan asli daerahnya bisa meningkat gitu. Kalau di Surabaya jelas kita salah satu dari kota bisnis di Indonesia. Orang-orang berkantor di sini, kemudian banyak dibangun gedung-gedung, apartemen, gedung perkantoran, dan lain-lain. Ini yang jadi pendapatan asli daerah di Surabaya itu sangat gede. Dan di lain-lain. Kalau di Sidoarjo, di Gresik, kemudian di mana? Mojokerto mungkin salah satu yang mempengaruhi yaitu industri, karena di sana kan kota-kota industri ya, Gresik kota industri, kemudian di Sidoarjo juga kota industri, dibangun banyak pabrik gitu, banyak perusahaan. Akhirnya pendapatan asli daerahnya digenjot dari sana. Kebanyakan pendapatan asli daerah Gresik kan diperoleh dari hasil penarikan pajak dari perusahaan-perusahaan yang ada di Gresik. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Itu belanja hibah dan hibah. Apa? Belanja hibah? Iya. Ya, belanja hibah itu berarti si pemerintah daerah itu memberikan hibah ke daerah lain gitu, teman-teman. Kayak kemarin kalau ingat, Oh alah. kemarin kan kalau konteksnya APBN kan kita dapat hibah dari negara lain ya.
Kalau di sini berarti belanja IPA si pemerintah Kabupaten Sidoarjo ini dia kayak ngasih sumbangan gitu, ngasih ngasih hibah ke daerah lain. Gitu. Kayak ada yang ditanyakan lagi? Alessia tadi mau tanya? Sudah Ustaz. Sudah. Dijawab. Oke. Di sini nggak ada yang ditanyakan lagi ya teman-teman. Kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, saya close share screen-nya. Nggak ada? Sudah tidak ada Ustaz. Siap. Stop share. Oke. Di seperti yang saya bilang di awal tadi, saya akan mengabsen kalian di akhir pertemuan. Jadi minta tolong sebentar aja untuk open cam. On cam sebentar untuk saya abadikan momen-momen ini gitu. Oke. Bisa dimulai dari sekarang. Oke. Yuk, bentar aja. Dan saya akan tutup pertemuan kita pada pagi hari ini. Oke, Hima. Fikri. Apa? Yet. Maya. Ayo, guys. Di bawah isi. Franco. Oh boy, MVP bos. Oh iya. MVP apa nih? Paling ya itu apa? Bronze. Sorry. Saya mau tanya juga nih. Ada siswa namanya Angelina Firdausi siapa ya? Oh itu udah. Hah? Murid anyar begitu. Enggak. Siapa yang pakai Jauh akun tuh. itu? Siapa yang pakai akun Angelina Firdausi? Araf bawah isi. Siapa? Fikri, Po. Iya, Fik. Oh, kok saya bukan Tad? Wah, Nah, soalnya kamu belum kok masuk. saya, Tad? Waduh, Kamu belum masuk di ini. Kakek. Payah wi. Kalau HP channel siapa HP channel? Yang akun Google Class-nya HP channel. Banyak nama-nama yang tidak saya kenal ya. Nanti tolong japri saya ya. Konfirmasi. Konfirmasi siapa aja. Kemarin Rizky Ramadhani udah terselesaikan ternyata Niruna ya. Kemudian ini ada tadi Angelina Firdausi, kayaknya Fikri sih itu. Bukan Tad. Oke. Temennya saya Tad. Oke, Wah. ayo guys, ini muka kalian keluarkan sebentar. Saya akan Wais di bawah is. screenshot. Oh boy. Vicky, Nahwa, Preti, Franco. Arjuna. Lapu. Sansane Kiki bos. Fawais. Iya dat. Ayo dikeluarkan mukanya. Oh. Ngantuk dat. Wah iki. Wah, wis Maper, ujian lu.
Jun, No, is. Is. Mari kita ujian is. Ujian apa? Yang bahasa Inggris. Ah, biasa. ayo. Oke, Is. Jelas Bapak. 1, 2, 3. Ayo, mukanya belum keluar semua nih. 1, 2, 3. Is. Dikeluarin. Wajahmu tak ada is. Itu mukanya Fawais. Kan Fawais Kita kan. bukan. Fawais sih. Apa dat? Nggak apa-apa. Apa dat? Oke, udah. Ya udah. Oke, saya tutup ya pertemuan kita pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, jangan lupa dicek Google Classroom-nya. Yang belum gabung, silakan gabung. Ada tugas itu untuk penilaian kalian yang akan masuk ke raport bulanan kalian gitu ya. Oke. Saya tutup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jam piro, Rek?